nama baik SDN Mapar, ngebanggain nama baik orang tua saya, keluarga saya, dan mengharumkan nama DKI Jakarta. Luar biasa. Oke, ini adalah Septian Wicayo dan para pantomim cilik. Salim Om Ded. Aduh, luar biasa. Keren banget. Keren banget, dan yang gue suka adalah kalau setiap kali ngeliat Septian itu, dia pasti kalau ngelakuin pantomim itu nggak asal-asalan gitu. Iya. Maksudnya nggak asal-asalan gini gitu ya. Dia pasti ngelakuin itu pasti ada pesan moralnya gitu. Gitu ya Pak ya? Kalau tadi saya lihat, kalau tadi nih saya nggak tahu if I was wrong or not gitu. Tapi kalau tadi gue lihat nih, itu kayaknya pesan moralnya bagus banget. Apa Pak? Hah? Apa coba? Ya mewakilkan orang Indonesia lah gitu. Kalau ada kecelakaan di jalan, di foto-foto. Oh iya. Tadi kan Mas saya Pak. Randegan, ya dari Banjarnegara. Terus yang dari Jakarta, wah banyakan Jakarta Ded. Kebanyakan Jakarta. Luar biasa nih kalau ngeliat begini. Gimana Septian, ceritanya gimana? Kok itu tiba-tiba berkolaborasi dengan Mekanis? Kenapa? Ini semua adalah para peserta lomba pantomim anak-anak seluruh Indonesia. Gitu. Oh. Jadi ada lomba pantomim khusus anak-anak sekolah dasar di seluruh Indonesia, namanya Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Lalu ngajarin atau gimana? Saya memberi gagasan aja bahwa dunia imajinasi lekat dengan dunia anak-anak, dan itu ada di pantomim gitu.
Nungguin ya? Iya. Oh, nungguin. Oh, kurang ajar. Kenapa nungguin? Apa nggak napas lo ini, apa nggak napas? Ya, pokoknya anak-anak, dunia imajinasi, dunia pantomim juga penuh dengan Lu di situ imajinasi. ngapain? Jadi juri atau jadi apa? Saya jadi juri. Jadi jurinya. Jadi Dan juri. gimana ngeliat anak-anak di Indonesia? Dari tahun ke tahun, kita kan udah 4 tahun. Alhamdulillah, cukup bagus. Oke. Ini Ya. sejak kapan, bro? Tahun 2000. Utamanya sih yang ikut pesertanya itu berganti terus. Empat dan kelas 5. Ikut pesertanya itu untuk kelas 4 dan kelas 5 SD. Kelas 4 dan kelas 5. Oke. Gue ingin kan banyak misalnya anak-anak seumuran begini mereka masih banyak main-main gitu ya. Ataupun kalau ikut ekstrakurikuler misalnya ikut olahraga gitu, ikut seni musik gitu ya. Nah sekarang nih pantomim gitu. Pertanyaan gue ada dua nih. Pertama gini, apa gunanya pantomim buat mereka? Itu satu. Ya. Terus yang kedua adalah kenapa mereka harus milih pantomim? Kan mereka, maksudnya ngajarin mereka pantomim kan sulit dibandingin ngajarin mereka lempar bola basket gitu kan. Silakan, kalau nggak mau dijawab, gua nggak nungguin kok. Ngambek. Trauma. Trauma. Ya, apa? trauma ya. Jadi gini, yang tadi saya bilang bahwa dunia anak-anak dunia imajinasi. Kadang-kadang dia main pesawat dengan tangannya, ya. Dia main boneka-bonekaan dengan kain sarung, ya. Main makan-makan pakai daun-daunan. Itu adalah bentuk ekspresi anak-anak yang mereka punya membayangkan bahwa mereka mengimajinasikan itu jadi sebuah bentuk. Dan pantomim sebetulnya itu adalah naluri manusia. Jadi gerak-gerak naluri manusia aja. Ketika kita lapar, nggak ada lapar. Oh iya benar. Nah itu seperti itu. Jadi mudah dimengerti sama siapapun pantomim, termasuk anak-anak. Nah anak-anak ini ekspektasi kita mungkin yang melihat, wah pantomim pasti susah, anak-anak juga nggak bisa. Belum tentu. Justru dari mereka lah yang paling simpel. Mereka gampang sekali melakukan seni pantomim, gitu. Lebih gampang mereka. Ngajarinnya nggak sulit. Nggak sulit. Ketika kita bilang, ayo kita seakan-akan naik kuda, mereka udah bisa mengimajinasikan sebuah kuda, terus naik kudanya gimana, gitu. Yuk makan, gitu. Jadi memang kebiasaan mereka bermain. Nah lewat pantomim itulah kita ngajarin mengarahkan imajinasinya, motorik anak. Nah gunanya untuk apa gunanya? Untuk motoriknya. Jadi dia sehat, ya. Karena gerak dia sehat. Terus imajinasi buat kreativitas mereka. Buat kreativitas ya, mereka. Oh. Ketika mereka punya daya imajinasi yang kuat, mereka bisa membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Itu bentuk kreativitas. Itu kedepannya panjang ya. Yap. Dia kedepannya panjang. Ini sebenarnya sih yang paling dasar sekali saya mau cetak Septian baru. Wah. Untuk industri. Luar biasa. Ya. Ini kan tadi katanya anak-anaknya masih kelas 5 SD, 4 SD ya? Ini kenapa sih kok kalian suka banget pantomim? Kenapa? Coba kamu nih yang paling kecil dulu ya. Kembali. Oke, namanya siapa? Dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Kenapa kamu pilih pantomim? Suka aja. Karena lihat siapa? Lihat apa? Lihat Kak Septian. Waktu itu ngeliat Kak Septiannya lagi ngapain? Lagi kayak di YouTube gitu kan. Lagi peraga-peragain. Kayak ada kaca. Kayak gimana coba? Gitu. Oke, itu yang cowok ya. Coba Kak Cika pengen tanya yang cewek. Siapa nih kamu? Ya. Coba boleh. Ini kayak apa ya? Kamu namanya siapa? Kathleen, Kathleen dari mana? Jakarta. Kenapa suka pantomim? Soalnya pertamanya aku tuh nggak tahu pantomim. Aku jadi interested, jadi aku join the pantomim. Susah nggak belajar pantomim? Kata aku sih nggak. Kamu udah belajar pantomim berapa lama? Baru sebulan kurang. Tapi udah bagus loh tadi loh. Ini bibirnya kenapa kejedot tembok? Contohin Cika. Contohin dong. Coba. Coba disuruh tadi kasih naik kuda. Naik kuda lumping. Coba di tengah. Naik kuda. Naik kuda lumping.
Udah lumpingnya bersin. Udah lah. Mas Septian, susah nggak sih belajar pantomim? Latihan dasarnya tuh apa gitu? Saya ceritanya baru. Latihan dasarnya? Iya. Latihan dasarnya pantomim sama seperti olahraga, sama seperti menari, sama seperti balet, ya pokoknya unsur gerak itu ada di pantomim gitu. Jadi kalau untuk dasar yang punya bisa nari, bisa dijadiin dasar, basic. Ini sekarang didukung sama pemerintah nggak sebenarnya? Ya, awalnya SDC Studio mau bikin sendiri. Itu lomba pantomim di tingkat nasional untuk umum gitu. Nah, rencananya sih mau minta dukungan, sponsor. Mau minta sponsor dari pemerintah? Iya. Dapat? Akhirnya nggak dikasih tapi diambil. Gimana? Ini menarik. Tunggu. Ya. Lo mau buka sekolah? Bukan, bikin lomba. SDJ Studio, bikin lomba. SDJ Studio, Studio Septian Dwi Cahyo Studio itu mau bikin lomba. Mau bikin lomba? Untuk umum. Nyari sponsor? Nyari sponsor. Ke pemerintah? Ya, ke pemerintah. Dapat duit? Enggak. Programnya diambil. Lo dapat duit? Enggak. Jadi dapat untuk jadi juri gitu. Dapat. Programnya diambil. Harus bangga. Iya dong. Ya udah. Buat kecerdasan anak-anak Indonesia. Ya. Tapi lebih baik lagi kalau didukung penuh ya mungkin ya. Amin. Ya. Karena butuh makan juga lah ya pantomim ya. Iya dong. Kayaknya mancing-mancing nih. Oke. Tapi dengar-dengar katanya Anda ini menjadi diangkat, gua nggak tahu nih diangkat atau gimana ya, atau udah dulu sebagai apa namanya penggagas pembina nasional pantomim. Juri nasional. Juri nasional dan memang pantomim ada di lomba nasional itu dari gagasan kami dari SDC Studio. Kami itu siapa? Saya. Dan teman-teman. Iya. Jadi Anda sekarang posisi Pulang ah? Jangan. Jadi seorang Septian Dwi Cahyo ini posisinya sekarang sebagai apa sebenarnya? Saya kalau ada yang mau bertanya gitu bisa tanya jawab. Penasihat. Pembina ya, Pembina juga, tapi kalau di pemerintah saya jadi juri di nasional. Nanti di bulan September, akhir September. Itu lomba nasionalnya. Lomba nasional di mana itu? Ya, di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Pesertanya ada berapa? Ada 34 provinsi. 34 provinsi. Oke. Tapi jadi juri dibayar dong? Dibayar. Ya udah oke. Nanti saya mau bicara dengan ini ada satu orang anak juga, dia akan memperagakan sesuatu ya. Ya. Katanya dia nggak ada di sini karena sekarang dia lagi siap-siap. Ya. Lagi siap-siap. Seperti apa itu kita akan saksikan selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya pengen ngebanggain nama baik SD Mapar, ngebanggain nama baik orang tua saya, keluarga saya, dan mengharumkan nama DKI Jakarta.